Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel YouTube Logagana TV, persembahan dari Perpustakaan Logagana SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kali ini kita akan membahas tentang topik hangat bagi kawan-kawan kelas 9 SMP yang akan memasuki jenjang SMA maupun SMK di tahun 2024 ini. Pada khususnya, kita akan membahas tentang pendaftaran ASPD tahun 2024 bagi siswa lulusan SMP luar DIY yang akan mendaftar di SMA maupun di SMK negeri di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja. Kita nanti akan membahas tentang beberapa hal tentang ASPD, meliputi apa ASPD itu. Mungkin kawan-kawan dari luar DIY ataupun lulusan SMP luar DIY belum tahu apa itu SPD, pengaruhnya apa terhadap PPDB SMA maupun SMK besok. Nanti kita akan bahas. Selain itu, kita akan membahas tentang syarat dan waktu pendaftaran SPD. Yang ketiga, alur cara pendaftaran SPD itu secara apa? Nanti kita akan bahas. Lalu tempat dan jadwal pelaksanaan SPD. Dan terakhir, pengumuman hasil ASPD. Dan langsung aja, kita akan membahas tentang ASPD. ASPD itu apa? ASPD adalah Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah, yaitu program dari Dinas Dikpora DIY, Provinsi DIY yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder perihal peningkatan mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, ASPD ini digunakan untuk mengukur. Mungkin kawan-kawan sekarang kan tidak ada ujian nasional ya, beda dengan beberapa tahun dahulu. Untuk lulus SMP ada ujian nasional, dan kalau sekarang kan tidak ada. Dah, untuk mengetahui standar antar SMP, kualitas belajarnya sampai mana, itu Dinas Dikpora mengadakan tes ASPD ini untuk mengukur tingkat mutu pendidikan. Jadi, tes ASPD ini tidak hanya dilaksanakan bagi lulusan SMP luar DIY saja, tapi juga dilaksanakan oleh siswa lulusan SMP di DIY. Seperti itu. Nilai ASPD ini nantinya akan digunakan pada seleksi PPDB tahun 2024 seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Nilai SPD digunakan sebagai salah satu komponen yang akan digunakan pada seleksi. Selain nilai SPD, pada seleksi besok, seperti di tahun-tahun sebelumnya, yang akan digunakan adalah nilai rapor, lalu nilai akreditasi sekolah, lalu prestasi jika ada, dan terakhir ASPD ini ya. Jadi, kawan-kawan jangan lupa untuk mengikuti ASPD ini karena dari tahun-tahun kemarin itu komposisi atau porsi ASPD itu besar ya. Komposisinya besar, bobotnya besar nilainya, begitu. Dan bagi siswa SMP di DIY, tes ASPD ini tidak menentukan tentang kelulusan juga ya. Tidak menentukan tentang kelulusan, tapi nanti hasil dari ASPD bermanfaat atau menentukan ketika mendaftar di SMA maupun SMK negeri di DIY sebagai salah satu komponen nilai dalam seleksi di sistem zonasi. Nah, untuk kedua, pendaftaran SPD khususnya bagi siswa lulusan SMP luar DIY ini akan dilaksanakan secara daring atau online ya, melalui web aspd.jogjacpt.web.id ya, melalui ini. Waktu pendaftaran mulai
minggu depan ya, jangan lupa 15 sampai 24 Mei 2024. Syarat pendaftarannya, satu, yaitu mengunggah surat keterangan yang berisi keterangan bahwa peserta merupakan siswa dari sekolah dari luar DIY atau kartu pelajar dengan format file PDF. Ya, diingat-ingat. Yang pertama adalah syarat pendaftarannya adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa peserta merupakan siswa dari sekolah dari luar DIY atau kartu pelajar. Kalau atau berarti pilihan ya, opsional, bisa surat keterangan dari sekolah ataupun bisa memakai kartu pelajar. Dan jangan lupa format filenya PDF. Nah, syarat yang pendaftaran yang kedua untuk pendaftaran SPD bagi siswa lulusan SMP luar DIY yaitu mengunduh surat kesanggupan hadir dalam pelaksanaan SPD di DIY, mengisi tulisan tangan, menandatangani, dan memindai atau men-scan, kemudian mengunggah kembali pada laman pendaftaran dengan format file PDF. Ya, mungkin ada pertanyaan bagi kawan-kawan. Mengunduhnya di mana? Surat kesanggupan hadir dalam pelaksanaan SPD itu. Nah, kawan-kawan nanti dapat mengunduh surat kesanggupan itu, template-nya, itu di web aspd.jogjacpt.web.id ya, mulai tanggal 15 Mei. Nanti di web tersebut ada template-nya. Silahkan kawan-kawan gunakan atau unduh. Nanti setelah diunduh, lalu di-print ya kawan-kawan, di-print atau dicetak, lalu diisi pakai tulisan tangan, ditandatangani. Habis itu di-scan, bisa menggunakan aplikasi di HP ataupun bisa meminta atau pergi ke fotokopi ya, tempat fotokopi itu. Minta bantuan tempat fotokopi. Nanti scan dalam format PDF. Jangan lupa ya. Nanti akan diupload lagi di web ASPD. Ya, ingat-ingat ya. Syarat pendaftaran ada dua. Satu, surat keterangan atau kartu pelajar ya, jadi pilih salah satu. Yang kedua, surat kesanggupan hadir yang ditulis tangan, ditandatangani, dan di-scan. Nanti kedua syarat tersebut diupload di web aspd.jogjacpt.web.id tersebut. Nah, web tersebut, web aspd.jogjacpt.web.id tersebut dapat diakses mulai tanggal 15 Mei 2024. Kalau saat ini, waktu upload ini, tanggal 11, itu belum ready, ya, belum dapat diakses. Baru dapat diakses mulai tanggal 15 Mei hingga 24 Mei. 10 hari, ya. Ingat-ingat itu. Jangan sampai ketinggalan, kawan-kawan lulusan SMP dari luar DIY, ya. Karena ini sangat menentukan ASPD. Digunakan sebagai komponen pada seleksi PPDB SMA SMK negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Next. Nah, alur cara pendaftaran ASPD. Mungkin kawan-kawan sekarang masih bingung atau gimana cara mendaftarnya. Ingat-ingat ya, cara pendaftarannya secara online. Jadi bisa di tempat kawan-kawan, nggak perlu di Jogja, ya. Cukup dari rumah mengakses lewat komputer atau lewat HP. Dipastikan jaringan internet itu baik ya. Baik, kalau bisa pakai LAN atau mengaksesnya tengah malam ketika sepi. Jadi tidak rame mengaksesnya. Webnya di aspd.jogjacpt.web.id ya. Nanti kawan-kawan akan menjumpai homepage seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya cara pendaftarannya, Minse tampilkan cara mendaftar tahun kemarin ya. Mungkin pendaftaran SPD esok itu kurang lebih sama caranya karena webnya sama.
admin tampilkan prosedurnya, alur cara pendaftaran SPD-nya melalui video. Link video yang ada di kanan atas ini ya. Silahkan klik atau bisa link di deskripsi ya. Admin tampilkan di deskripsi di bawah ini linknya. Bagaimana cara mendaftar SPD secara online berdasarkan rujukan tahun kemarin. Dan selanjutnya, tempat dan jadwal pelaksanaan SPD. Pendaftar yang sudah diverifikasi berhak memilih lokasi pelaksanaan SPD yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Ya. Jadi, nanti esok kawan-kawan akan registrasi di sini dan diminta untuk memilih lokasi pelaksanaan SPD. Namun, sebelum memilih, dipastikan kawan-kawan sudah diverifikasi, ya. Jika sudah diverifikasi, nanti kawan-kawan baru berhak memilih lokasi pelaksanaan SPD yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Nah, jadwalnya bagi pelaksanaan SPD lulusan luar DIY yaitu 30 Mei, hari Kamis, 2 sesi. Sesi pertama jam 8 sampai jam 10 literasi membaca. Sesi kedua setengah 11 hingga setengah 1 literasi numerik atau literasi angka. Hari kedua Jumat 31 Mei 2024, satu sesi tentang literasi sains mulai jam 8. Ini adalah jadwal pelaksanaan SPD lulusan SMP luar DIY. Bagaimana dengan pelaksanaan SPD siswa SMP di dalam DIY? Pelaksanaan SPD siswa di dalam siswa SMP di DIY dilaksanakan mulai minggu esok, ya, mulai tanggal 13 ini. Lebih dahulu, tanggal 13 untuk siswa SMP di DIY sudah memulai tes ASPD tersebut. Sedangkan untuk lulusan SMP luar DIY akan dilaksanakan 30 Mei hingga 31 Mei. Nah, untuk cakupan materinya seperti apa, kisi-kisinya apa, kawan-kawan SMP dapat menyimak pembahasan yang admin cantumkan, linknya ada di kanan atas, layar kanan atas ini. Admin akan membahas tentang cakupan materi dari ASPD, tes ASPD itu. Nanti literasi membacanya materinya apa saja, literasi numerik materinya tentang apa saja, bab apa saja, literasi sains tentang apa saja, dapat diakses melalui link di kanan atas atau di deskripsi bawah. Ya, di deskripsi video di bawah ini. Silahkan akses. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin bingung, tes ASPD-nya gimana? Jadi tes ASPD-nya itu dilaksanakan secara CPT atau berbasis komputer dengan mode semi online di lokasi yang telah ditentukan. Jadi harus datang ke Jogja ya, bukan daring. Harus datang di Jogja, nanti kawan-kawan langsung menuju di lokasi yang Anda pilih. Nanti di sana disediakan komputer oleh panitia. Nanti tesnya berbasis komputer semi online. Begitu. Dan terakhir, pengumuman hasil ASPD. Hasil ASPD bagi siswa lulusan luar DIY esok bisa didapatkan melalui akun pendaftaran ASPD masing-masing. Ya, jadi melalui akunnya masing-masing nanti ada keterangannya, hasilnya berapa total nilainya, yaitu di tanggal 10 Juni tahun 2024. Jadi, pengumuman hasilnya secara online ya, melalui akun ASPD kawan-kawan masing-masing. Ya. Nah, catatannya ini bagi kawan-kawan SMP luar DIY bahwa pendaftaran ASPD ini merupakan proses yang terpisah dengan proses penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK ya. Jadi terpisah. Ini pra PPDB. Nanti nilainya
Nilai ASPD ini digunakan sebagai salah satu komponen seleksi SMA SMK di DIY. Jadi selain nilai SPD nanti digunakan juga nilai rapor selama 5 semester, semester 1 sampai semester 5. Lalu yang kedua nilai akreditasi sekolah, ya mungkin akreditasi sekolah kawan-kawan itu ada taunya akreditasi A, B. Nah itu besok yang dipakai itu adalah nilai angkanya ya, nilai angka. Kalau A mungkin antara 90 sampai 100, itu di rentang berapa gitu. Yang dipakai nanti angkanya, bukan hurufnya ya, akreditasinya. Begitu. Lalu yang terakhir nilai SPD. Jadi ada 4 nilai ya, yang digunakan pada seleksi PPDB SMA SMK Negeri di DIY, yaitu adalah nilai ASPD, nilai rapor semester 1 sampai semester 5, nilai akreditasi, dan terakhir nilai prestasi jika mempunyai. Begitu. Nanti ada perhitungannya tersendiri dan hasilnya dinamakan nilai gabungan ya. Nilai gabungan yang digunakan untuk seleksi PPDB SMA maupun SMK negeri di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, cukup sekian info dari admin channel Lokagana TV pada kali ini tentang PPDB, dan simak terus channel ini. Silahkan subscribe, silahkan nyalakan lonceng, karena nanti admin akan membahas tentang berita-berita update PPDB, SMA maupun SMK negeri di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2024 ini. Nah, pada kali ini admin mengambil sumber dari Dikpora Provinsi DIY di laman dikpora.jogjaprov.go.id /web /PPDB. Nah, demikian dari admin. Jika ada salah kata ataupun terbata-bata, admin mohon maaf. Admin cukupkan sekian. Terus simak channel Kekeren TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.